Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviana Nuposo, semester 4, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, NIM 1872 1500047. Mata kuliah yaitu Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rahma Rosadi SMMM. Yang pertama yaitu ada pengertian manajemen. Pengertian manajemen keuangan yaitu manajemen keuangan merupakan upaya perusahaan untuk melakukan rencangan keuangan, pengelolaan aset, penyimpanan dana, dan pengendalian aset atau dana perusahaan. Jika melihat dari pengertiannya, ada beberapa faktor yang menjadi fungsi manajemen keuangan melalui dari perencanaan sehingga pengendalian aset. Secara umum ada 3 kegiatan yang dilakukan dalam manajemen keuangan, yaitu pertama, mendapatkan dana, yang kedua menggunakan dana, yang ketiga mengelola aset. Lalu fungsi manajemen keuangan pertama ada perencanaan. Perencanaan yaitu perusahaan dapat membangun estimasi mengenai keuntungan rugi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik itu dalam jangka panjang maupun pendek. Yang kedua, pengontrol, yaitu perusahaan akan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Ketiga, audit, yaitu audit internal atau pemeriksaan keuangan dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan di sebuah perusahaan berjalan sebagai semestinya tanpa adanya penyimpanan. Yang keempat, anggaran, itu alokasi atau kebutuhan perusahaan bisa berupa gaji karyawan, operasional gedung, atau kebutuhan lain-lainnya. Yang kelima, laporan. Laporan biasanya yaitu laporan keuangan akan dilakukan secara bertahap dan rutin melalui kuartal, semester hingga akhir tahun. Lalu tujuan manajemen keuangan. Secara umum manajemen keuangan memiliki 5 tujuan, yaitu 1. Memaksimalkan keuntungan, 2. Pengawasan, 3. Menjaga arus kas perusahaan, keempat mengurangi risiko, kelima pengembalian dana pemegang saham. Lalu jenis laporan keuangan perusahaan. Hal yang harus sangat penting dalam manajemen keuangan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama ada laba rugi. Laba rugi itu ada 2, yaitu ada tahap single step, yaitu merupakan rumus dalam perusahaan laba rugi. Single step yaitu ada penghasilan bersih sama dengan pendapatan ditambah kerugian, lalu ada beban ditambah kerugian. Nah, terus yang keduanya itu ada tahapnya multi step, yaitu rumus dalam laba rugi. Multi step itu ada laba kotor dijumlahin penjualan bersih, lalu dikurangin pokok penjualan. Dan terus ada pendapatan operasional sama dengan laba kotor dikurang biaya operasional. Yang terakhirnya itu ada penghasilan bersih sama dengan penghasilan operasional ditambah barang non operasional.
Lalu yang keduanya ada arus kas, yang ketiganya itu ada perubahan moda, keempatnya ada neraca. Neraca itu ada neraca saldo, neraca setelah penyesuaian, neraca penutup, dan sebagainya. Nah, terus yang kelima, pencatatan laporan keuangan perusahaan. Ruang lingkup manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki 4 ruang lingkup yang sangat penting bagi perusahaan, yaitu pertama, keputusan investasi pendanaan, yang kedua itu pembagian saham, yang terakhir ada modal kerja. Pengelolaan keuangan dari diri sendiri, yaitu membahas manajemen keuangan memang sangatlah kompleks. Penjelasan di atas hanya sebagian kecil saja dari manajemen keuangan. Meskipun banyak aspek yang harus dipelajari dalam manajemen keuangan, Anda tidak perlu pusing lagi, yaitu untuk mengatur keuangan bukan hal yang sangat sulit jika Anda menguasai aspek-aspek yang dibutuhkan. Semua kembali pada diri Anda sendiri, ingin belajar dan berusaha atau sampai di sini saja. Lalu perlu yang Anda ketahui, manajemen keuangan tidak hanya berlaku untuk suatu perusahaan saja. Yang mengolah keuangan juga dapat dimulai dari diri sendiri, dan pentingnya untuk dimiliki setiap orang. Jadi menurut Senator Elizabeth Warren dan anaknya Amelia Warren pernah memperlihatkan cara mengolah keuangan yang dapat Anda coba, yaitu 50 dibagi 30 dibagi lagi 20, yaitu 50%-nya itu Anda gunakan untuk kebutuhan, 30%-nya itu untuk keinginan, dan 20%-nya itu untuk mendapatkan pendapatan Anda setiap bulannya. Setelah itu hitunglah berdasarkan rumus yang telah disebut di atas. Lalu setelah itu buatlah daftar pengeluaran setiap bulan, dan yang akhir pantau pengeluaran Anda setiap bulannya. Lalu pengelolaan keuangan sangatlah menyenangkan, bukan? Jika Anda ingin memperdalam ilmu mengenai manajemen keuangan, Doppelmayr University memiliki salah satu program studi yang dapat Anda ikuti, yaitu accounting. Dengan program studi ini Anda akan dibekali dengan ilmu dan pengetahuan di bidang accounting dan pajak daerah. Ketiga ini sangatlah penting yang perlu Anda kuasai jika Anda ingin membangun bisnis secara maksimal. Dengan landasan pada teori dan praktik kewirausaha, mahasiswa atau siswa akan didorong untuk menganalisis berbagai bentuk data sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga dapat melakukan peluang di pasar. Tak hanya itu, kesempatan berinteraksi langsung dengan dunia industri sangatlah terbuka lebar. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya ucapkan atau menjelaskan materinya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.